Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan nama saya Mas Samafrat, selaku salah satu dosen pengampu dari mata kuliah Algoritma Pemrograman. Pada video pertama ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari konsep algoritma pemrograman. Pada pertemuan ini, capaian pembelajaran yang akan kalian dapat adalah yang pertama, dapat memahami dan menjelaskan konsep algoritma. Yang kedua, dapat membuat algoritma yang disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Oke, pada video ini kita akan belajar tentang apa sih itu algoritma, yang keduanya aturan penulisan algoritma, yang ketiganya kalimat deskriptif, yang keempatnya pseudocode, yang kelima flowchart. Oke, yang pertama, apa itu algoritma? Algoritma merupakan urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma dibutuhkan untuk memerintahkan komputer dalam mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebelum seorang programmer menuliskan kode dalam pembuatan sebuah sistem, maka dia harus mengetahui langkah-langkah yang disusun untuk menyelesaikan masalah yang akan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Dalam penulisan algoritma terdapat beberapa aturan, antara lain yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang keduanya, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat, tidak boleh berarti dua atau ambigu. Yang ketiganya, algoritma harus ditulis secara efektif. Bagian dari penulisan algoritma terdiri dari input yang merupakan masukan nilai dari sistem yang akan kemudian diproses untuk mendapatkan output atau hasil dari program. Jadi bagiannya ada tiga, input, proses, dan output. Berikut merupakan salah satu contoh dari algoritma pemrograman, yaitu pemrograman algoritma pemrograman dalam program penentuan kelulusan mata kuliah praktikum. Aturannya, yang pertama, program akan mendapatkan input berupa angka. Yang kedua, pada mata kuliah praktikum dinyatakan lulus apabila mendapatkan nilai minimal C, yaitu lebih dari sama dengan 50. Langkah pertamanya, program akan dimulai. Langkah keduanya, masukkan nilai. Langkah ketiganya, jika nilai yang dimasukkan itu kurang dari 50, maka kerjakan langkah 4, yaitu akan menampilkan tulisan tidak lulus, dan kerjakan langkah 6, yaitu program selesai. Jika nilai lebih dari 50, maka program akan mengerjakan langkah 5, yaitu tampilan akan menampilkan tulisan lulus, dan kerjakan langkah 6, yaitu program akan selesai. Kita masuk ke notasi penulisan algoritma. Hal yang terpenting dalam penulisan algoritma adalah kemudahan pembacaan dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Terdapat tiga cara umum yang digunakan untuk menuliskan algoritma, yaitu yang pertama, notasi kalimat deskriptif, yang keduanya, notasi pseudocode, yang ketiganya, notasi flowchart. Notasi kalimat deskriptif yaitu penulisan algoritma yang dituliskan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat. Jadi kalimat deskriptif ini seperti katanya, dituliskan instruksi-instruksi dalam untaian kalimat dengan bahasa yang jelas dan efektif. Penulisan dengan notasi deskriptif ini cocok digunakan untuk algoritma yang pendek, namun kurang efektif bila digunakan untuk penyajian algoritma yang panjang. Pertimbangkan penggunaan kata kerja yang aktif pada setiap langkah yang berupa proses. Pada bagian
kalimat deskriptif terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama judul atau header, yang keduanya terdapat deklarasi atau kamus, yang ketiganya deskriptif. Pada bagian judul berisi nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi mengenai algoritma tersebut, ditulis dalam kurung kurawal. Kemudian dalam deklarasi atau kamus, bagian untuk mendeklarasikan atau menuliskan semua nama input atau output yang dipakai di dalam algoritma, tidak termasuk keyword dalam bahasa pemrograman. Yang ketiganya deskriptif itu merupakan bagian inti dari algoritma, berisi langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibuat secara terurut. Setiap langkahnya dibaca dari langkah yang paling atas sampai yang langkah paling bawah. Urutan penulisannya menentukan urutan pelaksanaannya. Jadi penulisannya yang paling atas itu yang pertama, yang paling bawah itu yang paling akhir. Nah, ini merupakan contoh dari penulisan kalimat deskriptif dalam algoritma penghitung luas. Di sini bisa kita lihat judulnya algoritma penghitung luas, kemudian spesifikasinya atau detailnya itu adalah ini adalah algoritma untuk penghitung luas bangun data persegi atau persegi panjang memiliki dua inputan berupa panjang dan lebar yang dimasukkan oleh pengguna. Ditulis kurung kurawal ya seperti sebelumnya, jadi di dalam spesifikasinya. Kemudian di bagian deklarasi terdapat penjelasan panjang, yaitu variabel untuk penampung nilai panjang, kemudian ada lebar, merupakan variabel tempat untuk menampung nilai lebar, luas, merupakan variabel atau tempat untuk menampung nilai luas. Bagian deskripsi merupakan bagian langkah-langkahnya, yaitu yang pertama program dimulai, yang kedua baca nilai panjangnya yang diinputkan oleh pengguna, yang ketiganya baca nilai lebar, yang keempatnya nilai luas adalah perkalian panjang dengan lebar, yang kelimanya tampilkan nilai luas, dan keenamnya selesai atau program selesai. Kemudian kita masuk pseudocode. Nah, tulisannya pseudocode, kita bacanya pseudocode. Di pseudocode ini merupakan kode atau tanda yang menyerupai pseudo atau program, cara penulisan algoritma dengan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman. Jadi ini bukan bahasa pemrograman, tetapi cara penulisan algoritma yang menyerupai. Pseudocode sering digunakan oleh programmer untuk menuliskan algoritma, sebab mudah dipahami dan digunakan karena mirip dengan kode-kode program yang sebenarnya. Dalam pseudocode tidak ada sintaks standar yang resmi. Struktur penulisan notasi pseudocode hampir sama dengan penulisan struktur notasi deskriptif. Ada judul, deklarasi, dan deskriptif. Untuk lebih mudahnya kita coba lihat contohnya ya. Di sini ada contoh pseudocode dari algoritma penghitung luas sama seperti yang tadi. Di sini judulnya sama algoritma penghitung luas, kemudian spesifikasinya juga sama. Ini adalah algoritma yang menghitung luas bangun data persegi atau persegi panjang, memiliki dua masukan berupa panjang dan lebar yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, di deklarasinya ini ada istilahnya lebih detailnya, seperti panjang, yaitu di sini dituliskan tipenya. Panjang tipenya integer, lebar tipenya integer, luas juga integer. Kalau sebelumnya kan tidak dituliskan tipe datanya. Kemudian di deskripsinya ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama mulai, yang kedua read panjang, atau artinya itu adalah inputan atau pembacaan nilai panjang. Yang ketiganya adalah read lebar, atau itu inputan atau pembacaan dari nilai lebar. Yang keempatnya ada rumus dari luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Yang kelimanya ada write luas atau eh, output dari sebuah program itu, program luas. Jadi nilai luasnya itu dipanggil dari rumus yang dimana telah dimasukkan nilai panjang dan lebar. Kemudian langkah keenamnya selesai atau program berakhir. Jadi penulisan pseudocode ini lebih ringkas dibanding kalimat deskriptif dan hampir menyerupai dengan eh, kalimat bahasa pemrograman. Makanya ini lebih sering dipakai oleh
programmer untuk menuliskan langkah-langkah atau urutan-urutan ketika dia akan memulai program. Kemudian kita akan masuk ke flowchart. Flowchart yaitu adalah penggambaran secara grafis dari langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk diagram alir. Untuk penulisan flowchart terdapat simbol-simbol yang bisa kita lihat. Yang pertama ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Yang keduanya ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start, atau akhir dari suatu kegiatan. Yang ketiganya ada simbol lingkaran, bentuknya lingkaran, merupakan konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keempat ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau menyambung proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Kemudian ada simbol manual input, merupakan simbol untuk pemasukan kata secara manual online dalam keyboard. Kemudian ada simbol persegi segi 6 ya ini, segi 6 yaitu simbol preparation. Preparation merupakan simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan. Kemudian ada simbol segitiga dua persegi ditumpuk ya, merupakan simbol predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram. Kemudian ada simbol seperti oval tapi dipotong dengan lingkaran, yaitu simbol display, merupakan simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Selanjutnya ini ada simbol persegi, merupakan processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol manual operation yang menunjukkan untuk pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ada simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses. Kemudian ada simbol input-output, simbol untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Ada simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke dalam disk. Ada simbol magnetic tape, simbol punch and card, dan simbol dokumen yang terakhir, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang dicetak dalam kertas. Kita coba langsung aja masuk ke dalam contohnya. Yang pertama ini berikut contoh flowchart dari penghitung persegi panjang. Kalau kita lihat dari sebelah kiri itu ada langkah pistokotnya. Pistokotnya itu dimulai, yang pertama mulai programnya, kemudian read panjang. Di sini kita bisa masukkan panjangnya. Kemudian langkah ketiganya ada read lebar. Keempatnya ada rumus dari panjang rumus luas, yaitu panjang kali lebar. Yang kelimanya itu outputnya atau breadth luas. Yang keenamnya program selesai. Program selesai. Kita bisa lihat ke flowchart-nya. Di sini flowchart disimbolkan dengan oval ya, yaitu mulai, kemudian masuk ke inputan, simbol inputan, yaitu masukan panjang, kemudian masukan lebar, yang kemudian dari setelah masukan panjang dan masukan lebar, kita masukkan simbol proses, yaitu di dalamnya terdapat luas, sama dengan panjang kali lebar, dan kemudian tampilkan luasnya, kemudian yang terakhir program selesai. Ini ada bentuk simbolnya itu yang oval, kemudian jajar genjang ini simbol input outputnya. Selanjutnya di sini ada simbol untuk simbol flowchart yang luas untuk prosesnya, dan di sini ada outputnya. Kita pakai flowchart simbol jajar genjang juga, kemudian yang terakhir selesai. Contoh lainnya adalah ini luas dari lingkaran. Untuk contohnya, yang pertama program dimulai, yang keduanya prepare P atau kita setting dulu nilai P-nya yaitu 3,14. Kemudian
Yang langkah ketiganya ada read jari-jari atau masukkan input dari jari-jari lingkaran. Yang keempatnya rumus dari luas lingkaran, yaitu pi kali jari-jari. Kemudian di sini kelimanya ada breadth luas atau output luasnya, keenamnya selesai. Oke, kita mulai dari programnya ya. Jadi kita masukkan mulai, kemudian kita setting pi-nya, nilai pi-nya itu 3,14. Kemudian kita masukkan jari-jarinya. Kemudian ada rumus, kita masuk rumus ke lingkarannya, yaitu prosesnya. Luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Rumus kan pi r kuadrat. Jadi jari-jarinya ada dua. Pi-nya itu 3,14, kemudian kali jari-jari yang kita masukkan, kali jari-jari lagi. Kemudian tampilkan luasnya, tampilan proses outputnya ya. Setelah itu program selesai. Di sini ada simbol segi persegi apa segi 6 yang merupakan kalau kita lihat di sini merupakan simbol mana ya segi 6. Ya, simbol preparation. Preparation yaitu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan. Jadi nilai P ini kita sudah simpan dulu di awal. Jadi sebagai eh, nilai tetapnya konstantanya itu 3,14. Contoh lainnya ada contoh satu lagi yaitu contoh pembacaan bilangan. Di sini ada pseudocode-nya, program dimulai, kemudian read bilangan A atau masukkan bilangan A, kemudiannya ada sebuah kondisi di langkah ketiganya. If bilangan A lebih dari 0, maka ditulis on, outputnya on. Kemudian selain itu off dan masuk ke langkah 4 selesai. Kita lihat di sini simbol flowchart-nya ya. Dimulai dengan proses mulai. Kemudian di sini ada simbol jajar genjang yaitu simbol untuk inputan yaitu masukkan bilangan A. Di sini ada kondisi simbol kondisi yaitu bila bilangan A lebih dari 0, maka di sini akan menampilkan tampilan on jika iya ya. Jika tidak, maka tampilkan off. Jadinya ada kondisi-kondisi disimbolkan dengan ketupat. Kalau ya maka tampilkan on, jika tidak off. Maka setelah itu program selesai. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini ada tugas untuk rekan-rekan mahasiswa, yaitu yang yang pertama adalah cari sebuah masalah, apa saja. Kemudian buatlah algoritmanya, ditulis deskriptif, stopwatch-nya, dan flowchart-nya. Dikumpulkan hari ini ya, hingga pukul 23.59 di LMS. Jawaban ditulis tangan, tidak diketik, kemudian bisa difoto atau di-scan. Nanti berkasnya dikumpulkan dalam format PDF dengan penamaan NIM underscore nama kelas kalian, kemudian underscore tugas 1. Selesai sudah untuk materi pertama dari mata kuliah algoritma pemrograman. Jika ada pertanyaan, silakan komen pada kolom komentar di bawah. Saya tutup video kali ini dan kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya, yaitu materi kedua yang berisi istilah-istilah dasar terkait pemrograman yang kita akan pakai bahasa pemrograman C++ ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.